المقربين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. Baik, di pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran sejarah kepenulisan Al-Quran, ya. Sudah sampai di halaman 23. Silakan untuk teman-teman peserta sekalian membuka kitabnya di halaman 23. Ar-Rakku fi Kalamil Arab, ya. Ar-Rakku fi Kalamil Arab. Baik, kata ar-Rakku sendiri memiliki makna atau berarti suatu lembaran atau bernama perkamen atau lembaran pada zaman itu, ya. Tentunya bukan seperti kertas yang sekarang, tetapi lembaran tersebut dapat digunakan untuk menulis sesuatu di atasnya. Jadi seperti kertas zaman sekarang, perkamen ini juga dulu digunakan untuk menulis sesuatu di atasnya. Baik itu syair, baik itu Quran, baik itu apapun yang ingin ditulis, biasanya juga menulis di atas benda yang dinamakan ar-Rakku, ya, atau yang bahasa Indonesianya itu lembaran yang tipis atau perkamen. Bukti bahwasanya ketika para peneliti itu mengatakan Al-Quran juga ditulis dalam ar-Rakku atau ditulis dalam lembaran atau perkamen, itu terdapat dalam beberapa syair. Seperti yang dijelaskan di halaman ini, walaisa, dan tidaklah, anal Qur'an al-Karim, bahwasanya Quran Karim itu arsyadal muslimina, menunjukkan, mengarahkan pada orang-orang muslimin, ila istikhdamir raqi lil kitabi fahas, untuk penggunaan perkamen tersebut untuk menulis. Balil Arab, akan tetapi orang-orang Arab, kanu yastakhdimunahu lil kitabah, akan tetapi orang-orang Arab juga menggunakan kertas atau menggunakan lembaran yang tipis tersebut, perkamen tersebut, untuk menulis. Min qabli nuzulil ayah, sebelum turunnya ayat. Jadi sebelum adanya wahyu turun pun, sebelum ada masa kenabian Nabi Muhammad SAW, para orang-orang Arab ini juga gemar menulis, gemar membuat syair yang dituliskan di dalam perkamen-perkamen ini. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya ketika Al-Quran ditulis dalam perkamen atau ditulis dalam kata ar-Rakku, itu tidak ada salahnya, karena memang orang-orang Arab saat itu banyak dari mereka menulis dalam perkamen-perkamen ini. Wa yadhkurunahu katsiran fi syi'rihim, dan mereka menyebutkan tentang kata ar-Rakku atau tentang penggunaan perkamen ini sering dalam syair-syair mereka. Apa itu syair? Jadi begini, syair itu adalah suatu sastra, adalah suatu bukti keindahan bahasa Arab yang tertuang dalam kalimat-kalimat atau penggalan kalimat-kalimat. Seperti halnya kita tahu bahasa Indonesia itu kaya akan bermacam-macam budaya, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam keanekaragaman suku dan budaya. Dan mereka memiliki ciri khas tentang bahasa mereka masing-masing, sehingga bahasa-bahasa ini disatukan dalam satu bahasa, yakni bahasa yang bernama Melayu atau bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini memiliki salah satu ciri khas, memiliki satu keunggulan, memiliki satu produk yang
terkenal dengan ketelitian sastra, keindahan sastranya yang tertuang dalam puisi, ya, yang di dalamnya ada rima, di dalamnya ada bait dan lain sebagainya. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab ini adalah suatu bahasa yang terkumpul dari suatu bahasa kabilah-kabilah atau bahasa-bahasa daerah yang kemudian ketika dijadikan satu, yakni bahasa Arab Fusha juga memiliki ciri khas atau keindahan bahasa yang sama seperti kita, memiliki puisi Arab, ya, atau namanya gurindam. Kalau kita ke apa namanya merujuk pada bahasa Melayu, bahasa Indonesia, itu kita akan menemukan seperti pantun, ya, seperti pantun atau yang saya sempat pelajari adalah namanya Gurindam 12 yang dipopulerkan oleh Sultan Ali Haji yang makamnya ada di Kepulauan Riau. Itu Gurindam 12 yang berisikan pantun. Hampir sama kita menyebutnya dengan syair di Arab. Syair di Arab itu dipelajari dengan nama ilmu al-arud, ilmu arud dan ilmu qafiyah. Nah, ilmu arud ini yakni ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam pembuatan syair. Bagaimana syair itu dibuat, wazannya seperti apa, kemudian ketukannya harus seperti apa. Maka orang Arab saat itu eh, karena keindahan syair-syair yang pernah dibuat oleh orang-orang saat itu dan makna-makna yang terkandung, akhirnya karena Quran ini juga memiliki keindahan yang sama seperti syair-syair yang pernah dibuat, akhirnya orang-orang Arab ini menganggap bahwasanya apa yang dikatakan Muhammad itu adalah syair, yakni Quran adalah syair. Padahal eh, apa namanya? Padahal Al-Quran sendiri itu bukan syair. Al-Quran sendiri itu bukan syair, tapi karena keindahannya mereka menyerupakan Al-Quran ini dengan syair. Jadi orang-orang Arab ini ketika membaca suatu syair, mereka akan langsung memahami maknanya. Karena itu bahasa mereka sendiri. Dan mereka mengetahui eh, apa tujuan orang ini membuat syair dengan kata-kata ini. Apa maksud yang terkandung dalam syair ini. Jadi ada suatu pesan yang pasti dituliskan oleh si penulis atau si pengarang dalam suatu syair. Maka dari itu kita tentu tidak kaget ketika Sayyidina Umar itu melihat penggalan dari ayat-ayat surat Toha. Seketika ia takjub dengan keindahan kata-kata itu dan mengatakan bahwasanya ini tentu bukan buatan manusia lagi. Iya, itulah keindahan yang dikagumi oleh orang-orang Arab dalam namanya syair. Makanya syair-syair tersebut itu sudah ditulis berabad-abad sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan bahkan yang paling populer adalah namanya Mu'allaqat al-Ashr atau puisi 10. Mu'allaqat atau puisi 10 yang ditulis oleh seperti Umrul Qais, Antaroh, dan lain sebagainya. Nah, beberapa penggalan syair yang menunjukkan penggunaan roku atau perkamen untuk menulis itu seperti syair yang pernah disebutkan. Yang pertama, qala al-Akhnas bin Syihab at-Taghlabi libnati Hittana bin Aufin manazilun kama raqqashal unwana fir rakki katibu. Rumah-rumah milik Hitton bin Auf seperti halnya telah menulis, ya, para penulis-penulis tersebut tujuannya dalam perkamen. Ada kata arroku di situ. Kemudian karena kita tidak membahas syair tentang syair terlalu panjang, makanya saya tidak akan menyebutkan maksud dari syair ini, cukup artinya saja. Wa qala Turfah bin al-Abd kasuturi rokki rokshuhu bidduha markushu yashummuhu. Seperti halnya garis-garis pada perkamen itu yang berbintik-bintik, pada waktu pagi hari garis-garis tersebut
ketika ditulisnya tidak bernoda, ketika diciumnya tidak bernoda. Ya memang agak aneh bagi kita ini artinya apa, tidak ada maksud, bahkan terkesan ambigu artinya, atau tidak dapat dipahami. Ya itu keindahan dari syair. Tidak semuanya orang paham, kecuali orang-orang yang eh, memiliki kecakapan dalam bidang syair, kecakapan dalam bidang bahasa Arab, pasti akan paham maksudnya. Itu kalau kita paham dari orang-orang syair. Waqala Hatim At-Ta'i, ata'rifu athar ad-diyar tawahhuman ka khattika fi rakkin kitaban munannaman. Tahukah engkau pada jejak-jejak rumah yang engkau duga itu, seperti halnya tulisan dalam perkamen pada suatu kitab yang bergaya. Wa qala al-mutalammis faka'annama hiya man taqadama ahduha rakkun utiha kitabuha masturu. Ibaratnya sudah kadaluarsa waktunya perkamen yang bukunya diberi garis bawah itu. Ya, di sini menunjukkan juga ada kata roku, ya. Wa qala Hasan bin Thabit, araftu diyar Zainab bil kasibi ka khattil wahyi fir raqil qashibi. Saya tahu rumahnya Zainab di gunung pasir tersebut, seperti halnya tulisan wahyu yang berada pada perkamen yang sangat bersih. Waqala akhar, dan berkata para penyair yang lain, yahukuhuma dhahabun fi lujainin kamashqaqi fi raqi khattan daqiqan. Dijahitkan emas tersebut dijahitkan di atas perak seperti tulisan halus yang tergores di atas sutra. Ini beberapa syair-syair yang dikumandangkan atau ditulis oleh para penyair di masa itu, yang menunjukkan bahwasanya penggunaan kata arroku, penggunaan perkamen itu digunakan untuk menulis pada zaman itu. Tentunya karena keterbatasan pengetahuan saat itu, karena keterbatasan sumber daya saat itu, maka mereka menulis ya apapun yang bisa digunakan untuk menulis ya di situ mereka menulis, seperti di pelepah pohon kurma, di kulit yang sudah kering, di perkamen dan lain sebagainya. Kemudian ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab ini menggunakan kulit halus atau kata al-adim, ya, untuk menulis. Nah, jadi kulit hewan yang halus yang sudah disamak, yang sudah dicabut rambut-rambutnya, itu digunakan untuk menulis. Wa hunaka syai'un akhar, dan di sana ada sesuatu yang lain, min jinsir roki, dari sejenis kertas, maksudnya dari sejenis sesuatu yang sangat tipis. Wa huwa al-adim, ia adalah kulit halus, kulit yang sangat tipis. Karena yastakhdimuhul Arab adatan lil kitabah. Nah, orang-orang Arab juga kalau nggak ada arroku, tidak ada perkamen, mereka menggunakan kulit ini juga untuk menulis. Wa dzikruhu, dan penyebutan kata al-adim ini juga terdapat dalam indah syu'ara, ketika di syair-syair juga. Wa mawjudun fir riwayat, dan juga ada dalam hadis-hadis. Qala al-Marqash al-Akbar, ad-daru kafru war rusumu kama raqasha fi dhuhril azimi qallama. Nah, itu seperti contoh di dalam syair. Wa amma riwayat, adapun dalam hadis, ya, ada hadis-hadis yang di dalamnya itu menunjukkan kata penggunaan al-adim atau penggunaan kulit yang tipis untuk menulis. Fa iya kama yali. Riwayat al-ula, riwayat yang pertama. Nah, ini jadi berarti kita belajar dikit demi sedikit hadis sih. Belajar dikit demi sedikit hadis. Qala, berkata Muhammad bin Sa'ab, haddasana rajulun min bani Aqil bin Ka'bin. Nah, kata haddasana
Kata haddasana itu berarti dalam ilmu hadis menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu mendengarkan secara bareng-bareng, mendengarkan secara jama'i, mendengarkan secara berkelompok. Ya, kalau haddasani berarti ia apa namanya dibilang nih atau diberitahu secara sendiri. Nah, ini hadisnya berarti mubham ya, karena ada kata rojulun, tidak diketahui siapa sanatnya ini siapa yang memberikan. Menceritakan kepada kita siapa rojulun seorang lelaki. Min Bani Akil bin Ka'bin. Dari Bani itu seperti keluarga. Akil bin Ka'bin. Ya. An asyakhi qaumihi dari pembesar-pembesar kaumnya Akil bin Ka'bin. Qalu mereka berkata, para asyakh, para pembesar-pembesar ini, wafada minna min Bani Akil bin Ka'bin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan kami dari Bani Akil bin Ka'bin itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja rombongannya? Yani Rabi' bin Muawiyah bin Khifajah bin Amr bin Akil. Kemudian wa Mutarrif bin Abdullah wa Anas bin Qais bin Al-Muntafiq. Ya, jadi ada 3 orang nih utusan dari Bani Akil bin Ka'bin yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Rabi' bin Muawiyah bin Khifajah bin Amr bin Akil. Nah, kemudian ada Mutarrif bin Abdullah yang kedua. Yang ketiga adalah Anas bin Qais bin Al-Muntafiq. Nah, mereka mendatangi tujuannya apa? Fabaya'u wa aslamu. Mereka ini berbaiat. Baiat itu artinya janji setia. Ya. Maksudnya berjanji untuk selalu setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setia untuk memperjuangkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Fabayau mereka kemudian berbaiat. Wa aslamu dan mereka masuk Islam, mengucapkan syahadat di depan Rasulullah untuk masuk Islam. Wa bayauhu dan mereka juga tidak hanya mereka yang berbaiat, tapi mereka juga berbaiat atas nama kaum mereka sendiri, atas nama orang-orang alaman wara'ahum, atas orang-orang yang mereka tanggung. Ya, maksudnya kaumnya juga. Jadi mereka juga tidak hanya berbaiat untuk diri mereka sendiri, tapi mereka juga berbaiat atas nama kaumnya, atas nama orang-orang yang berada di dalam kaum mereka. Min qaumihim, dari kaum mereka. Fa'atahum kemudian fa'atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka al-aqiqah, suatu batu besar, batu akik gitu ya. Batu akik yang ada matanya itu, ada ininya. Yes. Yang seperti yang kita kenal batu akik pada umumnya itu batu besar atau sedang lah itu bisa. yakni Akik Bani Akil yang disebut dengan namanya Akik Bani Akil. Akik dari Bani Akil. Wa iya, Akik itu apa? Suatu ardun, suatu kayak batu, fiha di mana batu tersebut ada tandanya gitu ya. Ada tanda seperti mata gitu. Biasanya kan kalau Akik itu ada goresan-goresan di pinggir-pinggirnya. Wa nahlun wa kataba lahum bidzalika kitaban fi adimin ahmar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menulis untuk mereka dalam menulis suatu tulisan dalam suatu kulit yang berwarna merah. Tulisannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza, yakni hal ini, itu ma'ata Muhammad Rasulullah. yakni sesuatu yang diberikan oleh Muhammad Rasulullah sebagai Rasulullah kepada Robi'an, utusan kaumnya itu. Robi'an wa Mutarrifan wa Anasan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pun nulis suatu surat atau suatu syahadah, suatu bukti kepada
utusan kaum ini, yakni Robi, Mutarrif, dan Anas. Nah, ditulisnya di mana? Di adim ahmar, di kulit yang tipis yang berwarna merah ini. A'tohum, ya, saya memberikan kepada mereka al-aqiq, suatu batu. Ma'aqamus sholah, ya, agar mereka mendirikan sholat. Wa atawuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa sami'u, dan mereka mendengar. Wa ata'u, dan agar mereka taat. Ya, ini di sini tidak kita bahas tentang matan hadisnya atau tujuan isi hadisnya, tapi yang kita apa namanya kita butuhkan adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuliskan suatu surat di dalam adim ahmar atau di dalam kulit tipis yang berwarna merah. Riwayat ukhra, riwayat yang lainnya. Warawa, dan telah meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Qala, berkata Imam Baihaqi, akhbarona. Nah, akhbarona ini hampir sama ya dengan haddasana, tetapi memiliki beberapa perbedaan saja. Nah, karena kita tidak membahas tentang apa namanya ulumul hadis, jadi tidak usah terlalu panjang menjelaskan akhbarona perbedaannya dengan haddasana. Menceritakan kepada kita siapa yang menceritakan, yakni Abu Ali Ar-Ruzabari. Ar-Ruzabari. Amba'a Muhammad, telah mengabari siapa Muhammad bin Bakar. Sana, kata sana itu pendekan dari kata haddatsana, menceritakan kepada kami. Jadi ini urutan sanad ya. Kalau di hadis itu namanya urutan sanad. Haddatsana Abu Dawud. Abu Dawud telah menceritakan kepada kita. Haddatsana Muslim. Ia mendapatkan dari Muslim bin Ibrahim. Ini Abu Dawud dari Muslim ini adalah sahibus sunan. Abu Dawud yang memiliki Sunan Abu Dawud. Karena Abu Dawud As-Sijistani, itu merupakan murid daripada Imam Muslim. Nah, Imam Muslim. Nah, Imam Muslim murid daripada Imam Bukhari. Muslim bin Ibrahim, haddasana, menceritakan kepada kami Qurrah. Nah, Qurrah ini bilang, sami'tu Yazid bin Abdullah. Saya mendengar bahwasanya Yazid bin Abdullah, yakni bin Syakhir, yang bernama Yazid bin Abdullah bin Sakhir. Qala, ia berkata, kunna, ketika kita bil marbat, ketika kita berada di marbat. Marbat itu adalah suatu kuil. Suatu kuil. Faja'a, maka datanglah seorang rojulun, seorang lelaki, asy'asar ras, yang berbulu lebat. Apa namanya? Yang rambutnya itu gimbal itu. Apa namanya ya? Kalau kita menyebutnya itu di Indonesia gimbal, nih. Maksudnya orang yang tidak pernah apa namanya keramas, tidak pernah mencuci rambutnya, jadi rambutnya itu yang ikal terus menggimbal, gitu ya, menyatu satu sama lain. Itu namanya asy'athar ras. Biadihi qat'atun adimin ahmar, dan pada apa namanya di tangannya itu ada suatu potongan adim ahmar, ada suatu potongan kulit tipis yang berwarna merah. Fakulna ka'annaka min ahlil badiyah. Maka kata Yazid bin Abdullah ini, seakan-akan engkau nih orang ahli badiyah, orang Badui. Orang Badui itu adalah orang yang hidupnya nomaden. Hidupnya pindah-pindah dari suatu gurun ke gurun yang lain, gurun lain ke gurun lain. Itu orang ahli badiyah. Jadi mereka tidak memiliki rumah yang tetap. Itu ahli badiyah, orang Badui. Qala, mereka dia berkata, ajal, iya. Kulna nawilna hadhil qit'ah. Si Yazid bilang, ya udah bacakan potongan apa namanya itu potongan kulit tersebut. Maksudnya apa yang ada di apa namanya itu di potongan tersebut, bacakan kepada kami. Fanawalnaha faqara'ana ma fiha. Maka kemudian dia membacakan kepada kami sesuatu yang berada di dalamnya. Fa idza fiha, maka seketika di dalamnya itu terdapat min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kulit tersebut berisikan tulisan daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Bani Zuhair bin Akish. Nah,
Nah, jadi ini beda lagi. Kalau tadi Bani Akil bin Ka'ab, kalau ini kepada Bani Zuhair bin Akis. Jadi Rasulullah ini menunjukkan di dalam hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali menulis surat-surat yang ditujukan untuk para pembesar kaum atau kepada kalau mungkin di sini itu apa ya kepada lurah-lurah kepada camat-camat itu menggunakan surat yang terbuat dari adim atau terbuat dari kulit halus yang tipis itu. Itu apa namanya? Berarti Rasulullah juga menggunakan hal tersebut untuk menulis surat. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya Rasulullah juga menggunakan kulit untuk digunakan untuk menulis Quran. Ya. Annakum bahwasanya kalian insyahidtum jika kalian bersaksi bahwasanya Allah ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata dan engkau mendirikan salat dan engkau menunaikan zakat wa adaitum al khamsa dan kalian membayar seperlima minal maghnami dari harta rampasan dari ghanimah. Wasahmin Nabi dan bagiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasahmis sofi antum aminun. Kalau kalian melakukan semuanya ini, maka kalian aman bi amanillah dengan penjagaannya Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Fakulna maka kami katakan kata si apa Yazid tadi yang bertemu si Rajul kepada si Rajul ini, man kata balaka hadza? Siapa yang menuliskanmu surat ini? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang Badui ini adalah orang suruhan Rasulullah untuk menyerahkan surat tersebut kepada Bani Zuhair. Kemudian riwayat ukhra ats-tsalisa. Kemudian riwayat lain dalam hadis yang ketiga. Warawa At-Tahawi meriwayatkan siapa Imam At-Tahawi. Qala Imam Tahawi berkata, haddatsana Shalih bin Abdurrahman. Shalih bin Abdurrahman telah menceritakan kepada kita bahwasanya beliau mendapatkan dari qala haddatsana Al-Qa'nabi. Beliau mendapatkan sanad ini dari Al-Qa'nabi. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal bin Utsbah bin Jubair. Nah, Al-Qa'nabi dapat hadis ini dari Sulaiman bin Bilal bin Utsbah bin Jubair. Anna Marwan bin Hakam, bahwasanya Marwan bin Hakam itu khotbah, berkhutbah. Fadzakara kemudian ia menyebutkan Makkah, kota Makkah, wa hurmataha dan kesuciannya kota Makkah, wa ahlaha dan penduduk kota Makkah tersebut. Walam yadhkur al-Madinata wa hurmataha wa ahlaha. Tetapi selama dia menyebutkan kota Mekah, menyebutkan kesucian kota Mekah dan penduduk Mekah, ia tidak sama sekali menunjukkan atau menyebutkan kata Madinah, menunjukkan kesucian Madinah dan para penduduk Madinah. Faqama Rafi' bin Khudij. Kemudian Rafi' bin Khudij ini berdiri. Nggak terima karena Rafi' ini orang Madinah. Orang Madinah nggak terima. Faqala ma li asma'uka dzakarta Makkah wa hurmataha wa ahlaha wa lam tadhkur Madinata wa hurmataha wa ahlaha. Kok saya nggak dengar ya kamu saya kok cuma dengar kamu mengucapkan tentang Mekah, membicarakan tentang Mekah, kemudian kesucian kota Mekah tersebut dan para penduduknya. Tapi saya tidak mendengarkan kamu menceritakan tentang Madinah, menceritakan tentang kesucian kota Madinah dan para penduduk-penduduk Madinah tersebut. Waqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina libnatil Madinah. Sedangkan Rasulullah itu sangat memuji-muji Madinah juga. Kenapa engkau cuma memuji-muji Mekah katanya? Wa dzalika indana fil adimil khawlani. Dan hal tersebut kita dapati maksudnya kata seorang yang membantah khutbahnya si Marwan tadi, kita menemukan dalam suatu kulit Khawlani yang ditujukan pada Bani Khawlani, itu bahwasanya Rasulullah itu memuji-muji Madinah katanya. In syi'ta aqra'tuka. Kalau kamu mau saya akan membacakan tulisan di kulit tersebut. Faqala Marwan. Nah, si Marwan karena membantah balik karena Marwan juga punya bukti katanya.
Faqala Marwan, Marwan pun berkata, qad sami'tu, saya telah mendengar. Haddatsana, menceritakan kepada kita siapa Muhammad bin Khuzaimah. Wa Fahd, dan dari Fahad juga. Qala Muhammad bin Khuzaimah itu berkata, dan Fahad, haddatsana Abdullah bin Saleh, bahwasanya Abdullah bin Saleh menceritakan kepada kita. Qala haddatsani Al-Laits, Imam Laits menceritakan kepada kami. Qala haddatsani Ibnul Had, Ibnul Had menceritakan kepada kami dari Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman menceritakan kepada kami annahu, bahwasanya Rafi' bin Hudayj sami'a, telah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu zakara Makkah, menyebutkan kota Mekah, tidak hanya kota Mekah. Tsumma qala, kemudian ia berkata, inna Ibrahim, bahwasanya Rasulullah juga berkata bahwasanya Ibrahim alaihi salam itu harrama Makkah, mensucikan kota Mekah. Wa ini haramtu ma baina libtayha, yakni al-Madinah. Dan saya juga mensucikan kota Madinah. Ini balasannya Rafi' bin Hudayj, ya. Ya, bahwasanya dia mengatakan, ya nggak terima saya sebagai orang Madinah kok Anda cuma membangga-banggakan kota Mekah, sedangkan Nabi Muhammad itu membanggakan loh kota Madinah. Itu apa namanya, perselisihan antara sahabat, ya biasa ya. Perselisihan antara mereka itu ya ikhtilaf bainal ulama itu rahmah, ya. Kemudian riwayat ukhra Rabi'ah, kemudian riwayat yang lainnya yang nomor 4. Warawahu, dan meriwayatkan sama dari At-Tahawi, daripada meriwayatkan pada hadis tersebut siapa Muslim. Jadi konteks hadis ini, isi hadis ini sama dengan hadis yang ada di atas. Bisyai'im minal ikhtilaf, dengan sesuatu daripada perbedaan. Qala, berkata siapa Muslim, haddatsana Abdullah bin Maslamah, bahwasanya menceritakan kepada Muslim siapa? yakni Abdullah bin Maslamah bin Al-Qa'nab, dari Qa'nab. Haddatsana Sulaiman bin Bilal an Utsbah bin Muslim, bahwasanya Sulaiman bin Bilal itu mendapatkan dari Utsbah bin Muslim, an Nafi' bin Jubair, daripada Nafi' bin Jubair. Anna Marwan ibn al-Hakam, bahwasanya Marwan bin Hakam itu khotoban nasa, itu berkhutbah kepada manusia. Fadzakara, kemudian Marwan bin Hakam itu menceritakan tentang Makkah, menceritakan tentang kota Makkah, wa ahla, dan penduduk kota Makkah tersebut, wa hurmatah, dan kesucian kota Makkah. Walam yazkur, dan tidaklah Marwan tersebut menyebutkan al-Madinata, pada kota Madinah, wa ahlaha, dan penduduk Madinah tersebut, wa hurmataha, dan kesucian kota Madinah tersebut. Fanadahu, kemudian memanggilnya siapa? Rafi' bin Hudayj. Ya, karena tidak menyebutkan Madinah sama sekali, akhirnya Rafi' bin Hudayj memanggilnya. Faqala, maka Rafi' berkata, mali asma'uka dzakarta Makkah wa ahlaha wa hurmataha. Kenapa aku hanya mendengarmu bahwasanya engkau cuma menyebutkan Mekah, kemudian penduduk Mekah, kemudian kesucian kota Mekah saja. Walam tazkur al-Madinata. Akan tetapi engkau tidak menyebutkan kota Madinah sama sekali. Wa ahla, dan para penduduk Madinah, wa hurmataha, dan kesuciannya kota Madinah. Qad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina ibtaiha. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan kota Madinah ini. Wa dzalika indana, dan bukti ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensucikan kota Madinah atau menyebutkan kota Madinah itu berada di Adim Khawlani, itu suatu kulit yang ditujukan untuk Bani Khawlani. In syi'ta aqra'tuka, kalau engkau mau aku akan membacakan surat ini kepadamu, biar ada bukti bahwasanya Rasulullah juga memuji-muji Madinah, tidak seperti engkau yang cuma memuji kota Mekah, katanya. Qala, berkata si rawi ini, fasakata Marwan, kemudian Marwan terdiam. Tsumma qala, kemudian ia berkata, qad sami'tu ba'dha dzalika, si rawi tersebut, saya mendengar sebagian dari penggalan surat tersebut. Ya. Kemudian riwayat yang lainnya, yang khamisah, yang nomor 5.
Yang ke nomor 5, Warawa Abu Naim, dan Abu Naim pun meriwayatkan, haddasani abi, ia meriwayatkan dari ayahnya, an abihi, dari bapaknya, berarti dari kakeknya. Anna Ahmar bin Muawiyah, bahwasanya Ahmar bin Muawiyah, wa Sya'il bin Ahmar, dan Sya'il bin Ahmar, fi rijalihim, dalam keluarga mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Faman azahum, barang siapa yang menyakiti mereka, fadzimmatullahu minhu khaliyah, maka Allah menjaganya dalam perlindungannya Allah. Ingka nuswadiqin, jika mereka itu termasuk orang-orang yang benar. Wa kataba Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib itu menulis janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kepada Ahmar bin Muawiyah dan Sya'il bin Ahmar, wa khatamal kitabah, dan kemudian si Ali itu menyegel tulisan tersebut, ya, bi khatamin Nabi, dengan stempelnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana adiman ukaziyan, dan stempel tersebut atau tulisan tersebut berada pada kulit ukazi. Ya, kan. Ya, jadi ini hadis-hadis yang menunjukkan apa namanya, bahwasanya penggunaan adim, penggunaan kulit halus itu juga digunakan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis untuk menulis surat kepada para pembesar-pembesar kaum, para ketua-ketua golongan, kepada raja-raja. Jadi tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil adanya bahwasanya Rasulullah juga menggunakan adim atau menggunakan kulit tipis ini untuk menulis Al-Quran. Ya. Ini jadi suatu bukti konkret atau bukti nyata bahwasanya penggunaan kulit tipis ini tidak hanya tidak hanya orang-orang Arab saja yang menggunakan, tapi juga Rasulullah juga menggunakan kulit tipis ini untuk menulis menulis beberapa surat yang ditujukan kepada mereka, para utusan-utusan, untuk dibacakan kepada kaumnya. Ya, jadi jangan dikira bahwasanya saat dulu gampang sekali untuk menulis itu. Ya, sangat susah. Orang yang menulis saja sangat jarang ada yang bisa menulis itu, ya. Jadi karena apa namanya? Mungkin karena pada zaman jahiliyah, jahiliyah itu bukan karena jahiliyah otaknya, jahiliyah kepintarannya, atau kecerdasannya, tapi jahiliyah itu karena akhlak mereka. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya ya bisa menulis, tapi nggak semuanya. Mereka cakap dalam berbahasa Arab. Nah, makanya banyak bukti-bukti bahwasanya orang-orang Arab itu ya asalnya juga pintar-pintar. Mereka juga pintar membuat syair, pintar membuat puisi dan lain sebagainya. Tetapi yang ditonjolkan dalam buku-buku sirah atau buku-buku sejarah Islam itu kan bahwasanya mereka itu jahiliyah, mereka itu umat yang bodoh. Padahal ya kebodohan itu adalnya karena rusak akhlaknya, rusak perbuatannya, rusak sikapnya, bukan rusak otaknya, ya. Bukan rusak otaknya atau kepintarannya. Ya, itu adalah yang perlu kita eh, ambil pelajarannya sekarang. Manfaat dari pelajaran pada pagi hari ini bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat, para penulis wahyu itu untuk menuliskan wahyu atau menuliskan ayat-ayat Al-Quran di atas suatu perkamen yang pertama, atau ar-roku, yakni suatu perkamen atau lembaran yang tipis. Yang kedua pada al-adim atau kulit yang tipis, ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya Ustaz ya, jazakallah.